Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Indriawan. Dan saya hari ini duduk di sini sebagai Ketua Himpunan Wartawan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melaksanakan kegiatan live show streaming Facebook dengan mengambil topik Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan tema Tata Pengelolaan Kata dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Baik, alhamdulillah saya hari ini sudah dihadirin narasumber pertama dari wartawan senior Bang Junaidi Damanik yang hari ini alhamdulillah sudah memenuhi undangan kami dan hadir di tengah kita, yang akan mengulas beberapa informasi berkaitan dengan Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Juga hari ini saya mengundang narasumber dari praktisi hukum, pemerhati hukum Pak Haji Smesa. Alhamdulillah sudah ada di tengah kita dan memenuhi undangan kami. Baik, kita akan coba sedikit membahas tentang Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari berbagai sisi. Baik, yang hari ini coba kita menyatukan informasi yang dimiliki wartawan hari ini yang akan disediakan oleh Bapak Abang kami Bang Junaidi Damanik dan akan disandingkan dengan fakta hukum dalam sisi kaitan dengan persoalan hukum atau fakta hukum. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bang kami, kepada Pak Haji, dan kami minta berkenan nanti kepada Pak Haji dan Bang kami untuk menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan pertama itu tentang ulasan pilkada. Ulasan pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta aturan hukum yang mendasari dari pelaksanaan pilkada tersebut. Jadi ulasan pilkada yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta aturan hukum yang menjadi mendasari kegiatan tersebut itu seperti apa? Ini pertanyaannya, Bang. Mungkin langsung aja itu pertanyaan pertama. Kami minta kesediaan Bang Damanik untuk dapat memberikan ulasan atau gambaran sedikit tentang pelaksanaan yang ada di Kabupaten Tanjung Timur, baik itu flashback belakang ataupun nanti yang akan dilaksanakan di saat ini. Ada Bang Damanik, kami persilakan. Terima kasih. Untuk menyingkatkan waktu, langsung mungkin alangkah baiknya kita mulai semenjak berdirinya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu pasca pemekaran kabupaten dari Kabupaten Induk, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung, tepatnya pada 22 Mei tahun 1999. Pasca pemekaran ini tahun 1999, pejabat bupati dipimpin oleh Dr. Haji Haris Padilla menunggu persiapan definitif sepanjang menjabat Dr. Haji Haris Padilla, yaitu dari tahun 1999 sampai pada tahun 2001. Kemudian berlanjut pemimpin definitif dipimpin oleh Bupati Tanjung Jabung Timur Haji Abdullahi bersama pasangannya Dr. Haji Mukasim Stering, yang pada saat itu prosesnya melalui partai yaitu Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu menjabat dari tahun 2001 sampai 2006. Mengawali pemilu kada di Tanjung Jabung Timur, yaitu dimulai pada tahun 2005, yaitu pilkada yang pada saat itu adalah petahana nomor 2 melawan petahana nomor 1. Maksudnya Haji Abdullahi berpasangan dengan Haji Jubair SAG dengan Dr. Andus Mukasim Stering bersama Martaban SE. Dalam hasil pemilu kada tersebut dimenangkan oleh Haji Abdullahi dengan Haji Jubair. Sebelumnya mengawali proses demokrasi di Tanjung Jabung Timur, yaitu dimulai tahun 2004, yaitu pemilihan legislatif. Mungkin untuk meningkatkan waktu kita lanjutkan kepada yang terakhir, yaitu di tahun 2016 sampai kepada 2021, yaitu pertarungan antara Haji Romi Haryanto SE yang berpasangan dengan Haji Robi Naliansa melawan
Hajah Dilah Himasarihid yang berpasangan dengan Gatot Sumarto SH. Dari proses pemilu kada ini berhasil mengantongi suara sebanyak 60% dimenangkan oleh Haji Romi Haryanto SE. Mungkin demikian kilas yang bisa kita mulai dari proses pilkada di Jawa Timur, baik pemilihan legislatif yang kita mulai dari awal tahun 2004 legislatif dan 2005 untuk pilkada pemilihan bupati kepala daerah, dan terakhir kita di tahun 2016. Untuk selanjutnya pada tahun ini juga akan berlanjut, kalau tidak ada menurut dari KPU, yaitu pada 9 Desember mendatang kita akan menjalani proses demokrasi pemilu kada untuk pemimpin selanjutnya dan Jawa Timur. Demikian moderator kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih segera mengulas bahwa yang disampaikan Bang Damanik ini berkaitan flashback belakang. Kita melaksanakan pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu sudah 3 kali, dan ini ada yang keempat. Yang pertama itu dilaksanakan pada tahun 2005. Itu yang pertama kali, kemudian 2010 dan 2015. Sebelumnya itu ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan sistem paripurna DPR itu pada tahun 99 sampai 2001 sampai 2005 itu terpilih Bapak Haji Ibrahim. Baik, ini hari berkaitan dengan persoalan fakta hukum atau aturan hukum yang melandasi terkait pelaksanaan pilkada yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mungkin pada Pak Haji kami persilakan untuk menjelaskannya. Terima kasih. Terima kasih kepada host. Ini ya, maaf karena masih suasana COVID. Ya, tidak apa-apa lah dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para netizen, para yang hadirin pada kesempatan ini. Kesempatan ini di ruangan Aula Hotel Aulia, Kota Muara Sabah, Kabupaten Tanjung Timur, diadakan Lepsu dalam rangka mengulas pemilu kada tahun 2020. Terima kasih kami ucapkan kepada host yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada warga, kepada masyarakat agar dalam menentukan pilihannya nanti benar-benar sesuai dengan hati nurani dan di halo. Jadi berdasarkan hati nurani dan tentunya memilih sang calon berdasarkan program kerja yang disampaikan oleh sang calon. Baiklah, untuk mengulas sejenak bahwa yang menjadi dasar atau regulasi dalam pelaksanaan pemilu kada tahun 2020 ini ada beberapa peraturan atau undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 yang berkaitan dengan pemilu. Sudah tuh Undang-Undang Nomor 10 2006 berkaitan dengan pemilu kada. Sudah tuh ada peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu kada ini. Tapi dikarenakan ada suasana COVID pada melanda negara kita ini, termasuk negeri Jabung Timur ini, maka berubah aturan tersebut, keluarlah Perpu Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga tentang pemilihan kepala daerah. Untuk menyikapi Perpu tersebut, maka KPU merevisi PKPU Nomor 15 menjadi PKPU Nomor 5 tahun 2020, yang mana isinya hampir sama dengan PKPU Nomor 15 tahun 2019, yang hanya berbeda mungkin tentang pelaksanaannya dan ada keterkaitan dengan protokol kesehatan masalah COVID, yang mana pada awalnya pelaksanaan pilkada ini akan dilaksanakan pada pencoblosan pada tanggal 23 September. Karena adanya perubahan akhirnya berubah menjadi 9 Desember, dan mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi agar demokrasi kita berjalan dengan baik.
Baiklah, sekarang kita coba mengulas sedikit flashback belakang beberapa tahun atau beberapa periode yang lalu, bahwa sejak pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 tahun 99, sudah ada beberapa kali Tanjung Jabung Timur memilih pemimpinnya. Pada awalnya pada tahun 2000 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang mana pemilihan kepala daerah pada saat itu disebut pemilihan bupati, wakil bupati masih dilaksanakan dipilih oleh anggota DPRD. Jadi panitianya dibentuk oleh DPRD sesuai dengan fraksi-fraksi yang ada, dan anggota DPRD sendiri akan memilih. Dan pada saat itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR, muncullah 3 kandidat calon. Pertama, Abdul Haris Fadila berpasangan dengan Muhammad Hamzah, Haji Muhammad Hamzah, sama-sama birokrat. Pak Haris sebagai PJS Bupati, sudah tuh Pak Hamzah birokrat, kalau tidak salah pada saat itu dia sebagai kepala dinas. Sudah itu pasangan kedua adalah Abdul Lahik berpasangan dengan Mukasim. Abdul Lahik merupakan birokrat juga, sedangkan Mukasim adalah ketua partai PDIP pada saat itu. Yang ketiga, maaf kalau saya katakan pada saat itu calon ketiga adalah penggembira, yaitu Pak Usman Effendi berpasangan dengan Pak Abdul Hamid. Ya, beberapa kali pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu termasuk yang agak dramatis pemilihannya. Kenapa? Ada head to head antara pendukung Haris Fadila, pendukung Abdul Lahik, pendukung Usman Ermulan, itu bisa berhadapan-hadapan langsung karena pemilihannya melalui DPR. Pada saat itu bisa ketahuan siapa bisa menang, siapa yang bisa kalah. Tapi untunglah pada saat itu pihak keamanan TNI Polri bisa menyikapi dan bisa mengantisipasi, akhirnya ketegangan-ketegangan tersebut bisa teratasi. Sudah itu berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah juga, kalau tidak salah ada daerah juga, akhirnya diadakanlah pemilihan kepala daerah secara langsung. Seperti kita ingat bahwa yang pertama kali mengadakan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dipilih oleh rakyat adalah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim. Selanjutnya berikutnya pada tahun 2015 itu ke daerah kita pun 2005 mengadakan juga pilkada secara langsung. Pada saat itu pasangan incumbent bupati wakil bupati yang berhadapan langsung sebagai petahana pada saat itu. Secara mengejutkan, Pak Abdul Lahik sebagai incumbent menggandeng Pak Juber pada saat itu yang belum begitu dikenal untuk sebagai pasangannya. Sedangkan Mukasim menggandeng Pak Markaban. Dan dalam kompetisi tersebut dimenangkan oleh Abdul Lahik di KPU. Tapi tidak berakhir di KPU, ternyata Mukasim sebagai peserta pilkada pada saat itu tidak merasa puas hasil perhitungan dari KPU. Akhirnya mengadakan gugatan di Pengadilan Tinggi Jambi dan gugatannya ternyata ditolak. Akhirnya resmilah Abdul Lahik sebagai sebagai bupati dan wakil bupati berpasangan dengan Juber. Berikutnya pada tahun 2010 Juber, karena Abdul Lahik tidak bisa lagi maju ya, akhirnya Juber yang maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Pak Isroni pada saat itu. Ini juga pada saat itu agak mengagetkan karena Isroni yang pada awalnya digadang-gadang untuk menjadi calon bupati, ternyata di akhir-akhir finish untuk pendaftaran. Saya bacakan pertanyaannya itu tentang pelanggaran hukum yang terjadi pada pelaksanaan pilkada. Ada beberapa pelanggaran hukum yang hari ini yang mau kita ulas adalah pelanggaran hukum tentang money politik. Ini sering terjadi dan sering disampaikan ke publik, hati-hati dengan money politik. Kemudian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur untuk kepala desa dan ASN. Yang ketiga, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan, mungkin kaitannya dengan aturan partai. Itu mungkin pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan
pilkada. Kita minta sedikit ulasan dari Bang Damanik serta Pak Aji nanti untuk menjelaskan atau mungkin mengulas sedikit pelaksanaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tanjung Timur. Ya, kepada Bang Damanik kami persilakan menjelaskan. Baiklah, kita berlanjut pada proses pelaksanaan pemilu yang tadi kita paparkan, yang dimulai dari pilihan pileg tahun 2004 dan setahun kemudian berikutnya yaitu pilkada. Sepanjang pelaksanaan pesta demokrasi di Tanjung Timur, kita ada di tengah dan patut diduga bahwa pelaksanaan ini patut diduga melanggar artinya gagasan dan program bukan menjadi nomor wahid lah atau nomor satu. Artinya politik wani piro ini menjadi alat untuk menjadi menang. Dan kita karena memang betul-betul kita ada di tengah pada saat proses pilkada maupun caleg pileg beberapa kali yang sudah berlangsung di Tanjung Timur, ini sangat dramatis dan ini seakan-akan pembiaran yang menjadi persoalan ke depan. Demokrasi itu bukan seperti itu. Artinya bagaimana kita menawarkan program, visi dan misi. Ya, sebagaimana proses demokrasi pemilihan itu di era reformasi, yaitu artinya sudah jujur dan adil. Ini dua kata yang sangat jujur dan adil. Kira-kira bagaimana kita mengapakan pemimpin ketika proses pemilu aja kita tidak jujur? Ini menjadi persoalan yang belum tertuntaskan dan bahkan penyelenggara pemilu tidak menjamin pelaksanaan pemilu tanpa money politik atau wani piro. Ini menjadi sangat bumerang ke depan ke anak cucu kita, generasi berikutnya. Ini warisan yang demokrasi seperti apa yang mau kita tawarkan? Begitu loh. Untuk mencapai jurdil tadi, jujur dan adil tadi, artinya adil itu siapapun yang ikut dalam proses pilkada tersebut mendapat perlakuan yang sama, baik pun itu petahana maupun pendatang baru. Semua peserta kandidat diperlakukan dengan cara yang sama. Terus kejujuran ini, dan untuk mencapai kejujuran tersebut bukan berarti harus kita serahkan kepada peserta pemilu. Ini stakeholder pelaksana pemilu ini yang lebih bertanggung jawab. Artinya pelaksana pemilu seperti KPU, terlebih lagi secara khusus Bawaslu, ini harus sama-sama jujur semuanya, sehingga kita menghasilkan pemimpin yang jujur. Kalau kita mulai dengan cara tidak jujur, bagaimana pemimpin kita akan melakukan kejujuran? Ya mungkin itu sekedar yang kami ketahui sepanjang perjalanan demokrasi di Kabupaten Tanjung Timur. Lagi-lagi kita ada di tengah pada saat itu. Namun ini terkesan pembiaran, dan selanjutnya kita berharap khususnya di pemilu 2 tahun ini 9 Desember yang akan dilaksanakan ini akan menjadi suatu paradigma baru. Kita berharap penyelenggara pemilu dapat menjamin kejujuran. Dalam arti di sini bukan berarti beli-beli suara dan lain, dan kita tambahkan lagi, dan diduga kuat bahwa politik uang menjadi sasaran untuk meraih kemenangan. Dan ini tidak rahasia umum lagi. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan moderator, persoalan-persoalan pilkada yang kami lihat, dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator.
langsung mungkin untuk Pak Haji, ini belum dijawab semua sama Bang Damani terkait pelanggaran hukum. Ini tentang money politik lebih pada penekan dari Bang Damani. Dalam catatan kami, catatan Iwada, bahwa itu tentang bagaimana cara menyampaikan program melalui visi dan misi hingga terciptanya pemilu jujur dan adil. Sudah itu meminta kepada penyelenggara pemilu memberikan rasa mampukah kita meyakinkan masyarakat bahwa kita terhindar dari money politik. Itu yang disampaikan catatan kami, bahwa Bang Damani menyampaikan itu lebih menekankan tentang persoalan money politik ini adalah persoalan yang serius dalam pelaksanaan penyelenggaraan atau pelanggaran pilkada. Pak Haji bisa menjelaskan yang lain. Terima kasih kepada host. Kembali kami menyampaikan di sini bahwa pilkada merupakan salah satu amanat undang-undang, salah satu amanat dan undang-undang untuk memilih pemimpin. Namun dalam hal ini setiap pelaksanaan itu tidak memiliki kemungkinan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, sepertinya adanya money politik, penggiringan ASN untuk salah satu pihak, sudah itu anggota, ada juga dari anggota DPR ya. Peran anggota DPR dan barangkali berkaitan dengan calon perseorangan. Tak tahu tidak dicalonkan oleh partainya, bagaimana posisi anggota DPR ini nanti kalau dia mendukung calon independen atau perseorangan. Barangkali seperti itu ya, bahas ya. Mungkin satu persatu saya bahas masalah money politik. Money politik ini ibarat kentut, baunya bukan main, tapi tidak bisa dibuktikan. Bahkan harus tuding menuding. Siapa yang kentut, siapa yang kentut. Sama seperti money politik ini. Ada terjadi, tapi sulit untuk dibuktikan. Makanya kita berharap kepada penyelenggara pemilu, khususnya kepada Bawaslu, harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pengawas di lapangan, harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, penggiat pemilu, bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan pemimpin yang bersih dari money politik. Karena berdasarkan undang-undang ada jaminan bahwa pelapor itu dilindungi identitasnya, dilindungi barang bukti dan sebagainya. Ini harus dilakukan oleh Bawaslu untuk meyakinkan kepada penggiat pemilu, pemerhati pemilu agar mereka berani tampil untuk memberantas yang namanya money politik ini. Kalau pengawas pemilu atau Bawaslu tidak mengedukasi kepada masyarakat, ya saya rasa mungkin tidak ada yang berani. Atau mungkin katakanlah masa bodoh, karena melapor juga nanti tidak ada hasilnya, bahkan kita nanti dimusuhi 5 tahun ke depan. Ya, mungkin ada beranggapan seperti itu. Makanya pesan saya kepada Bawaslu mulai dari sekarang untuk mendata dan meyakinkan kepada masyarakat, meyakinkan kepada relawan bahwa Anda dilindungi oleh undang-undang demi untuk mensukseskan pilkada, demi untuk memilih pemimpin yang bersih dari money politik. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa agak sulit. Kenapa? Karena memang politik itu segala cara untuk ditempuh untuk mencapai kemenangan. Kita berharap kemenangan dari kandidat yang ada nanti bersih dari money politik, sehingga tidak ada nanti istilahnya kalau setelah terpilih mau balik modal, setelah balik modal mau lagi untung. Kalau itu terjadi terus maka ya kita tidak tahu. Bukan berarti saya menyatakan bahwa kandidat-kandidat atau calon-calon terdahulu itu bermain politik, karena secara hukum faktanya tidak ada yang sampai terkena hukuman bahwa ada permainan politik. Jadi kalau kita berbicara masalah hukum, maka memang money politik tidak ada. Seperti saya katakan tadi, terasa baunya, tapi faktanya tidak ada. Jadi kita berharap kepada seluruh elemen masyarakat, tampillah ke depan sebagai pelopor untuk menghindari money politik. Begitu juga kepada kandidat siapapun nanti calon, apakah petahana atau ada calon baru nanti, pasangan baru, agar hindarilah hal seperti ini. Jangan sampai ada money politik. Ini pesan saya kepada para kandidat agar kualitas pemimpin yang terpilih nanti itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan modal yang telah habis. Itu yang kita harapkan. Sudah itu berkaitan dengan apa tadi ASN ini sebenarnya kalau kita lihat potensi pelanggarannya itu sudah banyak sekali.
Tapi siapakah yang berwenang untuk melakukan penindakan? Sementara atasannya ASN juga. Bisa saja dia tahu pelanggaran, sudahlah karena ada juga yang ada juga melapor. Sementara Bawaslu sendiri mungkin berpatokan bahwa aturan mainnya belum, tahapannya belum. Padahal kalau kita lihat media sosial banyak sekali yang tanpa menyadari ASN atau pejabat atau apalah namanya itu yang kadang tanpa menyadari mereka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon atau mungkin yang bakalan muncul sebagai calon tanpa mereka sadari. Dan bagaimana ini supaya bisa dihentikan? Ya mungkin tugas Bawaslu lah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada relawan agar bisa mencegah ini terjadi. Selama Bawaslu tidak melakukan tindakan, saya yakin juga ini akan berjalan terus. Bahkan ada dugaan bahwa ASN yang sekarang dipasang baliho dan sebagainya itu sudah masuk pelanggaran. Tapi sampai hari ini kita tidak pernah ada tahu bahwa adakah tindakan yang katanya ada komite ASN sampai hari ini. Adakah tindakan dari Bawaslu sampai hari ini? Kan tidak ada kan? Nah, semuanya masih anteng-anteng saja berjalan. Akhirnya siapapun bisa masang. Sudah itu berkaitan dengan anggota DPRD yang katakan lain, mana tahu kalau terjadi nanti. Katakanlah petahana sekarang ini yang kebetulan maju dari perseorangan itu independen, ternyata partai asalnya PAN mencalonkan calon lain. Tidak menutup kemungkinan terjadi dan mudah-mudahan juga jangan sampai terjadi, atau kalau terjadi ya itulah yang terjadi di negeri sepucuk nipah serunibung ini. Bagaimana posisi anggota dewan? Nah, di sini nanti teruji apakah setia kepada yang membesarkannya atau setia kepada partainya. Ini akan nanti kelihatan. Nah, tapi perlu juga saya sampaikan bahwa mungkin para calon anggota dewan ini, bukan calon anggota dewan terpilih ini yang sekarang duduk, mungkin merasa was-was kalau saya mendukung perseorangan bakalan di PAW. Nah, kalau saya tetap mendukung calon yang diusung partai saya. Tapi sebenarnya kalau kalian memang pejuang dan punya rasa solidaritas selama ini, ya mungkin tidak ada salahnya. Itu hak bagi calon terpilih itu. Mengenai juga adanya PAW itu tidak semudah yang kita bayangkan karena ada proses-prosesnya. Kenapa? Proses penggantian anggota DPRD itu ada beberapa kriteria. Pertama meninggal, kedua mengundurkan diri, sudah itu melanggar aturan. Melanggar aturan ini apa? Setelah ada keputusan pengadilan. Itu salah diantara bagiannya. Jadi kalau nanti dia tak tahu mendukung perseorangan, ini sampai hari ini saya belum ketemu aturannya, apakah dia boleh dipecat atau bagaimana saya tidak tahu. Paling nanti mungkin internal partai lah mensiasati bagaimana orang-orang ini bisa nanti apakah di PAW atau bagaimana, itu nanti internal partai untuk menentukannya. Dan biasanya hiruk pikuk seperti ini, ancam mengancam ini mungkin pada saat-saat pilkada itu akan terjadi. Tapi setelah nanti siapapun terpilih apa-apa mulai mereda, bahkan mungkin PAW pun tak akan terjadi. Jadi jangan khawatir pada dewan terpilih ini mau mendukung siapa, hati nurani Anda kemana ya silakan. Mau dukung calon yang diusung partai silakan. Mau mendukung yang selama ini merasa membesarkan itu ada bagusnya, berarti namanya setia. Setia karena apa? Karena setelah Anda terpilih sebagai anggota DPRD, bukan hanya mewakili partai lagi, tapi sudah mewakili masyarakat Kabupaten Tanjung Timur. Kalau calon perseorangan ini memang Anda anggap bahwa dia layak dan berjuang untuk kepentingan masyarakat, apa salahnya kalian dukung itu? Tapi kalau dianggap selama ini cuman kata yang ada anggota DPR dari Gerindra menyatakan tidak ada, saya juga bertanya, selama ini kemana dia? Ada laporan tahunan atau LPG tahunan, kok tak pernah ada bahwa bupati dikatakan gagal, tapi tiba-tiba di ujung ada ternyatakan gagal. Jadi kepada anggota DPR berpikir secara jernih sesuai dengan hati nurani Anda, bukan karena tekanan untuk menentukan, mendukung atau memperjuangkan siapa. Ada lagi? Ya, demikian mungkin untuk ulasan mengenai money politik, ASN ataupun anggota DPRD. Nah, demikian dapat sampaikan. Terima kasih. Baik. Sedikit saya menambah saudara saya Haji Mesa. Saudara tadi mengatakan bahwa DPR 17 mesin politik, 57% di
DPRD dari partai penguasa. Kalau tadi Bapak menyampaikan, artinya bisa memilih sana, bisa memilih sini. Kira-kira begitulah kira-kira tadi. Tapi berbeda dengan instruksi partai, Pak. Ketika instruksi partai berjalan, mungkin saya hanya tambah, apabila Partai Amanat Nasional membawa kandidat, bisa saja fisiknya ada di PAN, rohnya ada di sana. Itu mungkin sebagai tambahan. Terima kasih atas ulasan yang disampaikan oleh para narasumber kami yang hari ini mencoba memberikan gambaran atau mungkin ulasan tentang pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pilkada yang kemungkinan bisa terjadi. Ada beberapa hal yang hari ini sudah diulas dalam sisi kacamata jurnalis, yang hari ini kami minta Bang Manik sudah menyampaikan beberapa yang dalam catatan kami adalah sosialisasi dan kampanye tentang aturan-aturan hukum, hingga ya masyarakat hari ini jangan sampai terkena melakukan pelanggaran. Begitu juga dengan kepala desa dan ASN tidak sampai melakukan pelanggaran, baik disadari atau tanpa disadari, baik sengaja ataupun tidak sengaja mereka melakukan pelanggaran, hingga akhirnya maka diperlukan sosialisasi atau kampanye untuk mengingatkan kepada masyarakat tidak melakukan hal tersebut. Berkaitan dengan catatan untuk anggota dewan, itu masih dalam pendapat, karena kan belum dapat kita putuskan. Baik, ini pertanyaan yang kedua sudah kita kaji sama-sama tentang pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pilkada. Yang ketiga, ini mungkin yang mungkin agak kami, seandainya jika Bang Manik jadi bupati, Bang. Ya, Bang Manik jadi bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pak Haji, kita sama-sama berdoa mungkin jalannya ada, amin alhamdulillah. Iya. Kalau seandainya Bang Manik dan Pak Haji hari ini sebagai calon bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tentu ada rencana atau gagasan atau ide atau program visi-misi yang akan ditawarkan kepada masyarakat, atau apa yang perlu dibenahi dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dapat lebih maju lagi ke depan. Nah, hari ini pertama Bang Manik kami persilakan untuk menyampaikan kira-kira masyarakat bagusnya ditawarkan apa, program apa. Baik, kami persilakan kepada Bang Manik. Kembali kita kepada tujuan daripada politik. Politik itu kan untuk merebut kekuasaan. Dengan kekuasaan artinya kita harus mengakomodir apa dari kehendak masyarakat kita. Tentu selaku pemimpin dia harus lebih jeli menyikapi ini. Yang jelas kalau yang memimpin ini menurut saya tergantung hati. Sebagaimana ada hati kita ke rakyat, kesejahteraan pun akan cepat. Nah, tapi kalau kita hanya memperkaya diri, ya itu sudah. Nah, dan selaku kepala daerah itu, kita harus tidak hanya bermain dari dana-dana dari pusat. Kita harus gali sumber-sumber lain, nah, untuk menambah pendapatan asli daerah dan untuk kita kembalikan kepada rakyat. Kalau hanya semata-mata kita memainkan anggaran yang turun dari pusat, boleh saya katakan itu pemimpin yang kurang bijak. Banyak hal-hal potensi lain yang harus digali. Sepanjang itu kita bertanggung jawab kepada rakyat. Kalau kita berbicara tentang Jabung Timur, hal yang paling pokok adalah infrastruktur jalan. Karena bagaimanapun infrastruktur jalan ini adalah merupakan alat vital untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Karena di sanalah hasil pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan. Tapi ketika jalan sudah seperti itu, ya bagaimana rakyat mau cepat sejahtera? Artinya untuk menuntut rakyat supaya mandiri, pemerintah harus menyiapkan fasilitas. Tidak akan ada kemandirian tanpa fasilitas, gitu loh. Kalau kita tanya rakyat ini, masyarakat, saya dan saudara, semua pengen mandiri, tapi kita tidak berdaya. Ketika hal-hal di luar kemampuan kita untuk kita lakukan, mungkin kita lakukan lewat perorangan, kelompok pun tidak sanggup. Apalagi kalau kita berbicara sarana prasarana infrastruktur jalan. Ini harus memang betul-betul menjadi prioritas pemerintah. Begitu. Mungkin itu moderator, saya kembalikan.
rasanya mungkin tadi masih belum panjang Bang. Bagi infrastruktur jalan yang perlu kita benahi ini pasti memang tergantung hati untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Kemudian kita coba menggali-gali potensi daerah untuk menghasilkan PAD hingga kita tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam kaitan anggaran. Ini disampaikan Bang Damanik itu berkaitan dengan program yang memungkinkan dilaksanakan jika seandainya Bang Damanik adalah calon Bupati Kabupaten Tangerang Jawa Timur. Bagaimana dengan Pak Haji? Kalau Pak Haji adalah calon Bupati, silakan. Terima kasih. Mungkin sebelum saya membahas masalah bagaimana kalau saya calon bupati, ada tidak yang bersedia jadi wakilnya? Jadi bupati ini seperti saya pernah dengar pada saat acara buka bersama sekitar 2 tahun yang lewat, tidak salah kalau di seberang Sabak seberang Sabak Timur sana, sang petahana itu menyatakan sebenarnya orang pintar, orang baik, orang hebat banyak di Tanjung Jabung Timur ini, tapi yang bernasib baik itu yang sedikit. Termasuklah yang bernasib baik itu saya katanya. Saya mengamini memang betul, karena saya pikir kalau mungkin mau diadu debat antara petahana dengan Pak Damanik mungkin lebih kurang lah ilmunya. Iya, lebih kurang kemampuan. Tapi ya memang faktor nasib baik itu. Garis tangan, buah tangan, apalagi? Ada 3 ya. Nah, jadi pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan bagaimana kalau saya jadi calon bupati, program apa yang saya berikan? Mungkin saya tadi sependapat dengan Pak Damanik yang mungkin nanti bisa jadi wakil saya. Nah, itu saya mengutamakan program infrastruktur karena saya perhatikan akhir-akhir ini 2-3 tahun terakhir ini memang yang jadi sorotan utama baik masyarakat menengah ke atas maupun menengah ke bawah, baik penggiat media sosial, itu masalah jalan ini, infrastruktur jalan ini masih yang jadi sorotan utama. Maka kalau saya jadi calon bupati ini saya prioritaskan. Bila perlu 80% anggaran ini saya pergunakan untuk membangun jalan kampung, jalan penghubung antara desa, jalan kecamatan, jalan ke kabupaten, jalan ke provinsi. Kenapa? Kalau jalan ini sudah mungkin program-program yang lain itu lupa masyarakat. Kenapa? Dia sudah menikmati. Untuk program bantuan dan sebagainya kayak masyarakat tak begitu. Justru kita mengajarkan masyarakat untuk berharap selalu bantuan. Nah, tapi itu dulu yang harus kita penuhi. Yang kedua, saya berusaha memberikan program berobat gratis. Berobat gratis, puskesmas di mana ada sentra-sentra penduduk yang banyak, itu saya akan bangun sarana kesehatan dan berusaha masyarakat itu berobat secara gratis, bukan hanya sekedar aturannya gratis, tapi dalam praktek kenyataannya harus bayar. Karena sering saya dapat juga keluar bahwa untuk pakai ambulans saja kadang tidak tentu aturan pemakaiannya. Ada istilah hanya sekedar uang minyak. Uang minyak biasanya ya paling 1 liter 2 liter kan. Kalau sudah nanti menyangkut sederik bukan uang minyak lagi itu kan. Nah, mungkin ini harus dibenahi. Sudah itu yang ketiga, kalau saya jadi bupati, saya berusaha seluruh elemen masyarakat ini gratis dalam bidang pendidikan. Tidak ada lagi namanya duit komite, tidak ada lagi namanya duit pungutan dan sebagainya. Dan saya berusaha tidak membedakan antara pendidikan madrasah dengan pendidikan umum. Saya berusaha. Atau pendidikan di luar, itu misalnya ada pendidikan agama Kristen dan sebagainya. Saya berusaha untuk menggratiskan semua dan memberikan fasilitas sebaik mungkin. Bagaimana? Apakah nanti tidak melanggar aturan? Ya kita cari celahnya, kita cari aturannya. Sama dengan membangun jalan. Saya ada lihat di televisi, di YouTube bahwa ada seorang bupati, dia itu ngambil sikap berani. Walaupun jalan provinsi, jalan nasional, karena duitnya ada, dia bangun demi untuk masyarakat. Ya mungkin kendala yang kita seperti sekarang ini ada jalan provinsi atau jalan nasional karena mungkin apakah karena keterbatasan dana atau keberanian terobosan yang tidak berani diambil oleh pemimpin kita, akhirnya tidak berani membangun. Padahal itu cuma berapa kilo lah gitu kan. Berapa kilo yang penghubung antara Sabak Timur dengan Sabak Kerasau itu. Saya rasa kalau diambil terobosan katakanlah APBD kabupaten yang membangunnya, cari regulasinya yang membolehkan. Kenapa tidak?
daripada menunggu terus, daripada tiap tahun kejadian terpuruk dan sebagainya. Kecuali keadaan itu mungkin cuma sesekali terjadi, tidak setiap musim hujan, setiap semuanya bisa terhalang. Bahkan mungkin Pak Damanik juga termasuk yang sering salah terhambat untuk Rasau, termasuk saya. Tapi itu kalau saya bupati. Kalau yang bupati sekarang kita nggak tahu mungkin bagaimana. Mungkin dia ada program yang lebih, yang lain yang perlu dikembangkan dia. Dan tentunya masing-masing kandidat punya program masing-masing. Itu juga tidak kita salahkan. Ini berkaitan dengan saya. Jadi mudah-mudahan dengan pertanyaan ini dicatat oleh malaikat bahwa nanti saya juga bisa calon bupati. Jadi calon jadilah walaupun tidak terpilih. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Sedikit ulasannya bahwa yang disampaikan Pak Haji ini tentang sama dengan Bang Damanik ketika memang rezekinya untuk mencalonkan diri menjadi calon bupati Kabupaten Lampung Timur, maka infrastruktur jalan menjadi prioritas utama. Kemudian kalau Pak Haji pengen juga tentang berobat gratis dan pendidikan gratis, dan faktanya benar-benar gratis, jangan katanya gratis bilangnya gratis tapi faktanya tidak seperti ambulan atau ada hal-hal lain. Baik, ini pertanyaan tentang program kalau seandainya Pak Haji dan Bang Damanik menjadi calon bupati. Terakhir, ini pertanyaan terakhir karena kita sudah 45 menit berlangsung. Alhamdulillah hari ini kegiatan kita sudah berlangsung selama 45 menit. Terakhir itu tentang prediksi yang ada di Kabupaten Lampung Timur, itu prediksi pasangan calon. Siapa berpasangan dengan siapa memungkinkan, atau mungkin akan timbul calon-calon baru yang akan mengejutkan kita karena masih ada waktu. Maka prediksi pasangan calon berpotensi untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Timur. Ini pertama prediksinya. Kemudian prediksi koalisi, potensi koalisi dan prediksi koalisi partai. Yang mungkin kami juga sama pertanyaannya untuk Bang Damanik dan Pak Haji. Pada Bang Damanik kami persilakan. Oke, kalau sudah berbicara prediksi ini, yang jelas yang sudah kita lihat mata dulu lah ya. Yang jelas sudah ada paslon lewat jalur independen. Artinya kita membahasnya tuh partai politik yang ada di DPRD. Yang pasti PAN 17 orang, 57% menguasai parlemen. Berarti tidak perlu berkoalisi. Kalau bisa dari 42 kandidat masih ngangkat, tapi nggak bisa, kan gitu. Kalau untuk memprediksi, ya saya kira PAN sudah keharusan mengusung calon, kan begitu. Berikut ada Partai Golkar, 4 suara atau 4 fraksi DPR yang ada di sana, yang mungkin berkoalisi dengan Gerindra. Intinya itu bisa jumlah pasangan kandidat nantinya bisa menjadi 3. Hanya persoalannya politik itu menempuh jalan yang berliku. Tidak ada yang tidak mungkin. Namun dari logika politik yang jelas, Ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur yaitu Bapak Haji Romi Haryanto sudah memilih jalan yang terbaik melalui jalur independen. Ya, bagaimana kelanjutan partai ke depan? Tentu PAN sudah berkewajiban untuk mengusung kandidat calon. Yang saya bilang tadi tidak perlu berkoalisi. Yang mungkin muncul lagi dari Golkar atau Gerindra, mungkin PDI dengan Nasdem. Tapi belakangan ini kita lihat para yang muncul, baik cerita warung kopi, baik spanduk-spanduk sudah bertaburan, yang nampaknya ini sudah semakin mengerucut. Kita nggak tahu persoalannya apa, bagaimana mereka. Yang pasti karena moderator tadi menyatakan prediksi, ya bisa 3 kandidat nanti.
kalau memang demokrasi ini jalan, tapi persoalannya tidak semudah itu. Itu tergantung pimpinan partai politik masing-masing. Dan sangat khawatir juga apabila sampai tidak ada selaku partai pengusung tadi, partai PAN, partai terbesar, ketika itu tidak mengusung, itu suatu menjadi, ya lagi-lagi menurut saya ya, itu menjadi pertanyaan. Yang kita ketahui, partai politik itu berkewajiban, sekali lagi, partai politik itu berkewajiban memberikan edukasi politik terhadap masyarakat. Jadi ini suatu hal yang lucu nanti, tapi kita tidak bisa, yang bisa kita apakan hanya logika politik. Logikanya wajib dan harus, itu barangkali Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Damanik ulasannya. Tapi mungkin untuk 3 pasang calon belum berani untuk belum mau mengatakan siapa-siapa aja yang berpotensi untuk menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Tapi memprediksikan bakal ada 3 pasang calon. Dari ulasan mungkin di sini malah 4 independen dan 3 partai. Dari ulasan Bang Damanik berpotensi ada 4 pasang. Tapi Bang Damanik mengatakan bahwa berpotensi akan ada hanya 3 pasang calon bupati dan wakil bupati. Mungkin kita minta prediksinya dari Pak Haji. Yang persilakan Pak. Terima kasih. Prediksi yang bakalan maju pada pilkada tahun 2020, ya insya Allah dilaksanakan pada 9 Desember ya, terus 9 2020. Nah, siapakah gerangan yang akan nanti mencalonkan diri? Kandidat manakah yang akan bisa maju? Kalau kita lihat di atas kertas sekarang, kita lihat di atas kertas sekarang ini, maka sudah dapat diprediksi dan dapat dipastikan bahwa petahana tetap akan maju. Apakah didukung partai atau perseorangan, dia tetap akan maju sebagai salah satu kandidat. Barangkali hanya hebat lah yang bisa menggagalkan dia untuk sebagai calon. Kalau menurut pendapat pribadi saya, bahwa ini sebenarnya ada semacam kejelian atau langkah politik yang jitu bagi sang petahana untuk mempertahankan peluangnya agar tetap bisa menjadi penguasa di Kabupaten Tanjung Timur. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam politik itu tidak ada yang teman abadi, tapi kepentingan yang abadi. Mungkin dia berpikir seperti itu. Kalau saya tidak mengambil langkah sekarang, bisa saja nanti pada ujung-ujungnya saya tidak bisa jadi calon. Tidak ada jaminan bahwa saya pemenang partai, saya petahana, saya membesarkan partai ini bisa dicalonkan oleh partainya sendiri. Karena terbukti pada 2015, sebagaimana kita ketahui, petahana ini baru dapat dukungan di detik-detik terakhir. Seandainya mungkin dia punya penyakit jantungan, ya mungkin dia tidak jadi calon kemarin tuh. Karena detik-detik terakhirlah dia bisa mendapatkan rekomendasi dari pusat untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati Kabupaten Tanjung Timur tahun 2015. Mungkin karena pengalaman inilah maka beliau ngambil langkah yang bagi kita mungkin pengamat, bagi partai lain dianggap langkah yang agak-agak bagaimana kan gitu ya. Tapi yang tahu apa langkah dia mungkin dia sendirilah. Tapi yang jelas dari segi kepastian bahwa bisa calon atau tidak, mereka sudah menang satu langkah. Kalau saya menyebutnya Dewi Tunggal. Dewi Tunggal karena apa? Karena walaupun dia berdua tetap bersatu terus untuk menjaga kemungkinan agar tetap berpeluang menjadi penguasa di Kabupaten Tanjung Timur. Kemungkinan berapa pasang nanti ini, kalau memang benar-benar petahana ini maju lewat independen, berkemungkinan bisa 3 pasang. PAN mengajukan calon 1, karena alangkah bodohnya PAN. Kalau kadernya yang diandalkan ternyata sudah maju di perseorangan, tidak mencalonkan lain, atau kalau memang sudah ada deal-deal tertentu, ya silakanlah maju di independen, nanti kami mendukung dari belakang, yaitu walau-walam. Tidak tahu, namanya politik ya, semua kemungkinan bisa terjadi, dinamis. Tapi prediksi saya melihat perkembangan terakhir ini, kayaknya apakah betul pernyataan Ketua DPW Haji Bakri itu bahwa tidak akan mencalonkan petahana, atau hanya pelintiran dari media, yaitu saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya baca di media Haji Bakri tidak akan mencalonkan. Kalau memang tidak mencalonkan, parti positif PAN akan mencalonkan. Cuma tanda tanya sekarang, siapakah?
akan dicalonkannya? Karena yang berpotensi untuk mengalahkan petahana ini mungkin calon dari PAN. Kedua, kalau memang ada keberanian bisa maju, Juber, itulah mungkin berpotensi untuk mengimbangi. Selain itu saya rasa tidak ada. Ada yang bertebaran selama ini hanya sekedar tebar pesona dan aji mumpung kalau mana tahu diajak oleh partai. Itu menurut saya ya. Ini maaf kalau pada kandidat yang mungkin tebar pesona atau bagaimana, ini prediksi saya. Jadi bisa 3 pasang, perorangan, petahana, Romi, R2. Kalau ini tidak bisa kayaknya tidak bisa dipisahkan lagi. Sedetupan, apakah nanti di situ Ampo, apakah nanti di situ ada Pak Rasid, atau mungkin yang dari Perbak sana siapa? Si Ado Rapi, atau ada yang lain dari Kampung Manggis. Nah, kita tidak tahu. Yang jelas itu sudah 2 pasang. Sudah tuh partai-partai lain, ada Golkar 4 kursi, Gerindra ada 2 kursi, Nasdem. Kalau mereka juga tidak berkoalisi untuk mengajukan kandidat, ya saya rasa percuma jadi partai kayaknya. Percuma dari kadernya. Bubarkan aja partainya. Bubarkan Bubarkan aja partai Timur. Maksudnya ya udah ganti saja personilnya. Kenapa? Kesempatan kok untuk apa? Untuk memajukan calon. Memajukan calon. Siapakah calon nanti? Ya kader-kader partainya kan ada. Di Golkar kan ada Juber. Nah, cuman sampai hari ini kayaknya belum ada keberanian menyatakan diri siap maju. Sudah tuh di Gerindra kayaknya memang agak ada yang bisa dimajukan ya. Atau mungkin bisa ketuanya. Dari PDI bisa juga mencalonkan, ada yang maju, ada Markaban dan sebagainya. Atau mungkin yang berbicara di sini juga bisa diajak. Tidak, kenapa tidak? Kenapa tidak? Demi untuk membangun daerah kita ini. Jadi prediksi saya itu perseorangan 1, PAN 1, dan sudah tuh gabungan partai 1. Mudah-mudahan itu benar terjadi. Biar demokrasi di tempat kita ini berjalan dengan baik dan masyarakat punya pilihan. Tapi seandainya dalam perkembangan berikutnya ini, di detik-detik terakhir ini tahu PAN tetap mengusung R2, ya bakalan kayaknya bisa kotak kosong. Mendukung bisa kotak kosong. Karena apa? Mungkin menurut saya sesuai aturan, kalau memang dia tidak mencukupi atau mundur diri, sudah ada kesepakatan dengan partainya, udah kamu saya jamin tetap jadi calon dari PAN. Calon dari PAN ya mungkin bisa saja dia menarik diri. Nah, mungkin partai lain berpikir 2 kali. Tapi jangan takut kalah, yang penting bertanding dulu lah. Soal menang kalah itu belakangan. Kalau belum bertanding sudah merasa kalah ya tidak usah jadi pimpinan partai lah. Nah, jadi ini kesempatan kok. Jadi dominasi PAN yang 17 ini itu kesempatan untuk supaya nanti bisa pemerataan. Kenapa? Kalau kita lihat, kalau ada yang mendominasi, ada mayoritas tunggal, kayaknya juga susah berbuat. Semuanya bisa dikendalikan oleh satu partai saja. Tapi kalau sudah ada nanti keseimbangan katakanlah cuma 7 partai lain dan 3, ada keseimbangan di parlemen. Kalau sekarang ini kan kita tidak tahu ada keseimbangan apa tidak. Nah, tapi kita juga ajukan jempol kepada petahana yang ternyata bisa menggolkan kadernya sampai 17 orang. Itu juga prestasi. Dan saya kalau berupa seandainya jadi ketua partai, ya jangankan 17, semuanya mau saya sikat. 30-nya saya mau sikat itu, tapi tidak mungkin. Nah, cuman biar ada keseimbangan, tidak ada salahnya lah pemerataan. Dan ini adalah kesempatan bagi partai agar bisa menghentikan mayoritas tunggal ini. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih kepada kedua narasumber kami yang hari ini sudah memprediksikan jika PAN mengusung pasangan calon maka akan ada 3 calon yang akan tampil sebagai calon bupati dan wakil bupati. Tetapi jika PAN mendukung petahana maka yang ada hanya petahana melawan kotak kosong. Itulah yang kemungkinan yang disampaikan oleh 2 narasumber kami menyatakan bahwa prediksi-prediksi tersebut. Tetapi untuk individu, oknum atau orang yang akan maju mungkin belum ada yang dapat diprediksi secara pasti. Tetapi tadi Pak Haji sudah menyampaikan beberapa nama yang mungkin berpeluang untuk maju dari partai. Baik, terima kasih. Mungkin ada kata penutup. Oke, baik, silakan. Sedikit tadi berseberangan dengan pendapat saudara saya tadi. Debat terbuka. Yang saya ketahui ya, sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia tidak ada partai yang mendukung independen. Itu tadi saudara saya Haji Maesa tadi
Ya, tolong dijawab Pak ini. Kalau itu saya bantah. Dan ini nanti yang menjadi lelucon. Tontonan apa lagi yang mau kita berikan kepada masyarakat? Ini akan kita lihat. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Barangkali bisa sah-sah saja terjadi perbedaan pendapat. Namun dalam hal politik ini semua bisa saja terjadi. Bisa saja. Mungkin PAN bisa saja memprediksi kalau saya mencalonkan ini bisa saya mengalahkan kader saya sendiri yang sekarang independen. Mungkin bisa cari selamat. Tidak ada yang bisa dimunculkannya untuk mengalahkan independen. Kenapa tidak dia mendukung atau mengusung? Mengusung apa mendukung sih? Mendukung. Dan itu saya rasa tidak ada salahnya kan. Namanya juga tetap menjadi pemenang. Daripada kalah Anda, menurut dia kan ya mendingan ya apa-apa lah malu-malu dikit. Malu-malu dikit tidak. Beda lah Pak Haji. Tapi saya yakin kok. Rame-rame. Tapi saya yakin PAN tentu punya strategi sendiri menghadapi pilkada tahun 2020 ini. Karena PAN tidak kekurangan kandidat, tidak kekurangan kader-kader yang hebat. Ada Ambotang yang sekarang ini sekretaris DPD, ada Aris yang pernah jadi ketua DPRD Kabupaten Tajambu Timur, ada yang sekarang ini dari kelompok Kampung Manggis yang sekarang jadi ketua DPD, bisa saja. Atau mungkin saja dia bisa memunculkan siapa? Pak Rasid Kesbang ini. Tentu kepada calon-calon itu untuk merapat ke PAN untuk meyakinkan sekarang ini. Tapi kalau tidak ada kader, tidak ada calon yang bisa meyakinkan PAN, kenapa mesti tenggelam juga kan? Ada kader baik. Kalau gitu ya kader. Ya syukur-syukur dengan adanya talkshow ini, ada streaming ini, mungkin DPP PAN atau DPP melihat wah ini kayaknya pembicara ini dua orang ini bisa kita pasangkan. Kenapa tidak? Ya, mungkin demikian. Baik, terima kasih. Waktu kita udah pas jam 5, artinya 1 jam full penuh pas. Dari yang kita prediksikan hanya 45 menit, tapi lebih 15 menit. Jadi terima kasih pada abang dan kami, ada Pak Haji yang hari ini sudah menyampaikan pendapat atau menyampaikan apa yang menarik untuk disampaikan. Baik, acara ini disponsori oleh Hotel Sukahati. Kami sampaikan di sini sedikit promosi. Hotel Aulia, maaf. Acara ini disponsori oleh Hotel Aulia dari Ibu Sukahati yang mempromosikan bahwa ada layanan promosi kamar 100.000 sampai 200.000 terhitung sampai bulan Desember tahun 2020. Itu promosi yang diminta untuk disampaikan pada acara ini. Baik, terima kasih kepada abang-abang yang sudah hadir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ada kata-kata bijak dalam politik mungkin sudah disampaikan Pak Haji tadi, mungkin kita jadi catatan kita hari ini bahwa dalam proses pelaksanaan pilkada itu tidak ada teman sejati ya Pak Haji. Itu yang Pak Haji sampaikan. Yang ada adalah kepentingan sejati. Ketika kepentingan kita bersama maka kita bisa bersatu, tetapi ketika kepentingan kita berbeda maka kita tidak bisa bersatu. Walaupun kita berteman hari ini, itu adalah kata bijak yang disampaikan tadi. Pak Haji juga menyampaikan bahwa dalam 1 detik pun bisa berubah. Jadi peluang dan kesempatan selalu ada selama proses masih terbuka. Jadi 1 detik dalam proses pelaksanaan politik bisa berubah. Peta demokrasi, peta politik masih bisa berubah. Baik, demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada para narasumber. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Pak, saya orang bersalaman. Bos.